Jadi tidak pernah terpikirkan bahwa saya bakal gabung di Darut Tauhid, bahkan sampai hari ini ya, udah kurang lebih 22 tahun berarti. Jadi saya jadi merebut masjid, kemudian daftar kuliah, gitu ya. Sehingga aktivitas saya hanya masjid ke kampus. Gitu. Nah, akhirnya karena mulai ya namanya kuliah ya. Banyak kebutuhan. Support iya kan ya, buku gitu kan ya. Apalagi dulu makan 2002 lah masih harus banyak punya buku gitu. Kalau sekarang kan dengan teknologi lebih ini. Iya, benar-benar. Makanya dulu karena banyak kebutuhan akhirnya nyari ruang waktu untuk beraktivitas selain saya sebagai merebut masjid dan jam kuliah. Akhirnya pada maghrib suka ngajar, ada anak-anak yang ngaji di masjid, saya ngajar gitu. Nah, akhirnya saya diberi amanah itu. Pokoknya bagaimana caranya maghrib, isya, subuh gitu ya, harus azan. Dan pada maghrib harus ngaji anak-anak gitu. Itu tugas dari DKM. Akhirnya dari DPU berjalan jadi koordinator tim lapangan, kemudian jadi penanggung jawab program, kemudian jadi staf marketing, terus sampai akhirnya Allah takdirkan 2014 ya, 2014 diberi amanah untuk Direktur Utama DT Peduli. Sampai 2020 pas pandemi. Kenapa kemudian Allah menghadirkan hikmahnya bulan-bulan haram itu berurutan, 3 di antaranya 4 kan semuanya ada 4 saja. Tetapi kenapa kemudian 3 di antaranya ada Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram itu berdampingan demikian? Ya kan tidak ada yang lebih tahu tentang satu maksud dan tujuan kecuali pasti yang ini Allah. Tapi kita ya tadi kan kalau bicara hikmah, setiap orang pasti bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya. Allah itu kan maha baik, maha baik, dan Allah sayang kepada hamba-hambanya. Maka sebelum Zulqa'dah ini atau Zulqa'dah atau Zulqaidah ini ada bulan Syawal, kemudian sebelumnya ada bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Nah, biasanya kita itu kan kalau Ramadan meningkat imannya. Dikondisikan. Pastilah orang dalam beraktivitas ibadahnya luar biasa. Jangan yang wajib, yang sunnah aja orang berlomba. Makanya sholat tarawih Kang Dery gimana coba? Semangat. Pada sunnah kan? Iya, benar. Ya, apalagi yang wajib kan gitu. Nah, tapi tidak dipungkiri bahwa begitu pasca Ramadan masuk bulan Syawal, biasanya orang menjadi turun lagi. Nah, maka Allah hadirkan setelah Syawal ini bulan Zulqa'dah. Salah satu dari 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, orang lain bisa berhaji, sedangkan saya kan miskin. Orang lain bisa berkurban, sedangkan saya kan tidak punya uang. Maka amalan apa yang bisa saya lakukan? Maka kata Nabi, kalian bertasbihlah, bertakbirlah, bertahmidlah 33 ba'da sholat. Itu kalian mendapatkan pahala sebagaimana yang mereka dapatkan. Allah mengundang siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah mampukan siapapun yang Dia kehendaki. Saya dulu ingat 2006 itu ada bahasa di DT dulu ada seleksi untuk calon kepala rombongan, karom namanya, karom haji. Maka dilakukanlah seleksi, ada tes dulu itu, tes untuk ngisi administrasi, kemudian ngisi soal dan lain sebagainya. Saat itu karena saya diberi tugas oleh lembaga ikutan gitu ya, ikutan tes. Bayangin saat itu kurang lebih 800 lebih lah santri DT yang ikut tes. Dan saat itu saya tidak pernah tidak terbayangkan bahwa bakal masuk gitu. Yang penting mengisi kan gitu sesuai dengan kemampuan gitu. Ngisi. Nah, ceritanya pas begitu informasi lulus administrasi, saya masih ada nama saya itu. Ini seleksi awal, administratif. Nah, kemudian sepekan dari situ, orang tua saya itu ke sini. Ibu bapak saya itu main ke DT. Saya bawa ajak, pingin lihat DT katanya, gitu, pingin ketemu AA gitu ya. Akhirnya bawa saya ke sini. Pas saat itu ada pengumuman untuk kelulusan yang tulisan.
atau soal. Saya bilang ke orang tua, Mak, lihat dulu ini apa kelulusan yang dia berangkatkan haji. Oh tuh, kan orang Sunda ya, ibu saya orang Garutnya. Ya mudah-mudahan tuh Cing bisa init haji gitu. Akhirnya dilihat, nggak ada nama saya. Pengalaman di ibadah haji itu kan ibadah yang memerlukan banyak kesiapan ya sebenarnya. Tidak hanya tadi kalau soal ya ikhtiar kita untuk bisa berangkat, tapi juga di sana juga perlu banyak hal yang kita siapkan, termasuk juga ilmu, fisik, gitu ya, dan mental juga. Mungkin bisa diceritakan juga Ustaz, bagaimana suasana di sana sehingga apa saja yang perlu kita siapkan. 2026 itu lagi musim dingin. Puncak-puncaknya dingin. Bisa sampai 1 derajat, bahkan di bawah 1 derajat. Sedangkan kemarin 2023 itu lagi puncak panas. 50 derajat saya ngalamin. Jadi dua musim itu dirasakan. Dan dua-duanya sama ujian yang memang memerlukan kesiapan. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha terkoneksi dengan hal-hal yang ada di luar diri untuk memunculkan ruang inspirasi. Hari ini dalam Ruang Inspirasi, obrolan inspiratif seputar kurban dan ibadah di bulan mulia yang penuh dengan keutamaan bulan haram. Kita jadikan bekal ilmu untuk dapat menunaikan amal terbaik. Bersama sosok inspiratif yang perjalanan kehidupannya juga syarat akan hikmah. Inilah dia tamu kita, Direktur DT Insani, Ustadz Haji Herman M. Sos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat MQ, jumpa lagi di podcast Ruang Inspirasi ya. Hari ini sesuai dengan judulnya podcast kita Ruang Inspirasi, yang ruang mudah-mudahan penuh dengan inspirasi yang bisa kita gali hari ini, tentu bersama dengan sosok yang insya Allah akan membersamai saya berbincang di hari ini sahabat MQ ya. Langsung saja kita akan sapa ya, narasumber kita sudah hadir bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz Haji Herman M. Sos ini merupakan direktur dari DT Insani sahabat MQ. Hari ini sahabat MQ kita akan berbincang dengan beliau untuk menggali banyak inspirasi. Berkenan hadir di podcast MQ-FM di hari ini. Kita akan banyak berbincang, mudah-mudahan bisa menghadirkan banyak inspirasi untuk sahabat MQ. Terusus karena momentumnya juga kita hari ini ada di bulan haram Ustaz ya. Betul. Dan ada hal-hal yang menarik juga untuk kita bincangkan, mudah-mudahan banyak inspirasi untuk sahabat MQ juga. Tapi di awal sebelum kita berbincang banyak tentang tema utama kita Ustaz ya untuk berbincang pagi hari ini, mungkin Ustaz juga, sahabat MQ yang sedang menyimak juga ingin kenal lebih dalam tentang Ustadz. Karena kalau saya pribadi tahu bahwa Ustadz ini kan sudah lama juga ya ada di Darut Tauhid. Ya, alhamdulillah. Mungkin bisa diceritakan Ustadz, ada inspirasi apa yang mungkin jadi inspirasi juga perjalanan Ustadz selama ini di Darut Tauhid. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Dery. Pendengar MQ yang baik. Alhamdulillah Kang Dery, saya gabung di Darut Tauhid 2002. 2002? Ya, 2002 di saat saya kuliah semester 2. Kuliah semester 2? Wah, ya. 2002 saya masih di mana ya? Jadi, tidak pernah terpikirkan bahwa saya bakal gabung di Darut Tauhid. Bahkan sampai hari ini ya, udah kurang lebih 22 tahun berarti. Iya, 2024 ya. Iya, tidak pernah terpikirkan. Saat itu saya sedang kuliah semester 2. Kemudian karena memang saya jadi merebut masjid. Oh, di DT waktu itu atau bukan? Di Buah Batu. Di Buah Batu. Jadi saya jadi merebut masjid, kemudian daftar kuliah, gitu ya. Sehingga aktivitas saya hanya masjid ke kampus. Oh, gitu. Nah, akhirnya karena mulai ya namanya kuliah ya, banyak kebutuhan. Support iya kan ya, buku gitu kan ya. Apalagi dulu makan 2002 lah masih harus banyak punya buku gitu. Kalau sekarang kan dengan teknologi lebih ini. Iya, benar-benar. Makanya dulu karena banyak kebutuhan akhirnya
nyari ruang waktu untuk beraktivitas selain saya sebagai merebos masjid dan jam kuliah. Ya, ini alhamdulillah takdir Allah ketemu dengan orang yang berkarya di Darut Tauhid. Kemudian saya coba menyampaikan, ada nggak bagian yang lapangan gitu, yang bisa bebas, arti bebas teh, ya kerja tapi tidak terikat waktu gitu, bebas. Nah, akhirnya alhamdulillah saat itu saya keterima di DPU Darut Tauhid dulu, kalau sekarang DT Peduli. DT Peduli. Kalau itu ketemu sama siapa, Ustaz? Saya dulu ingat Pak Riki. Nah, sekarang jadi Direktur Lemstra Darut Tauhid. Masih ada ya, Pak? Ya, ada. Beliau yang ngajak saya. Saat itu saya jadi tim silaturahmi. Tim silaturahmi. Tim SIA namanya. Jadi tugasnya ngapain? Ngambilin zakat, ngejemput zakat ke donatur-donatur. Ada yang ke kantor, ada yang ke rumah, gitu ya. Nah, gitu aja. Jadi jam masuk kuliah, begitu pergantian jam kuliah biasanya suka ada dosen yang nanti kuliahnya duhur contoh. Saya keluar kuliah jam 9 contoh atau setengah 10. Maka waktu itu saya gunakan untuk ngejemput dulu gitu kan. Masya Allah. Kebayang sih dengan aktivitasnya yang tadi kuliah, kemudian juga Ustaz mulai bergabung dengan DPU Darut Tauhid waktu itu ya, sekarang DT Peduli. Itu bagaimana Ustaz mengatur waktu? Apa memang sudah terbiasa juga dengan aktivitas yang kala itu khidmat juga di masjid dengan kuliah, Ustaz? Ya, kan kita saat itu saya berpikirnya gini, saya punya amanah nih. Satu amanah saya di merebot masjid, karena memang awal ke Bandung saya kerja di sebuah konveksi, di konveksi. Pulang kerja 4:30 saya suka ke masjid. Nah, saat itu akhirnya dimintalah jadi tukang azan di masjid. Akhirnya ya saya nggak apa-apa. Kata saya seneng lah kalau sekarang kerja dari pagi sampai jam berapa, 4:30 ke masjid, suruh azan maghrib, dan isya gitu. Nah, akhirnya pada maghrib suka ngajar, ada anak-anak yang ngaji di masjid, saya ngajar gitu. Nah, akhirnya saya diberi amanah itu. Pokoknya bagaimana caranya maghrib, isya, subuh gitu ya, harus azan. Dan pada maghrib harus ngaji anak-anak gitu. Itu tugas dari DKM di merebot masjid. Maka saya jaga amanah itu. Makanya saya cari aktivitas yang tidak mengganggu amanah itu gitu. Makanya kalaupun saya gabung saat itu di Darut Tauhid, saya nyari yang tadi yang freelance, yang kerja lapangan gitu ya, sehingga waktu luang yang tadi tidak mengganggu aktivitas saya kuliah dan aktivitas saya sebagai merebot masjid lah yang saya manfaatkan. Ya memang saat itu karena masih usianya juga mungkin masih full. Jadi memang naik motor tiap hari keliling-keliling dari ya. Jadi terkadang ngejemput ke daerah mana, nanti harus masuk lagi kampus pada zuhur, ngejar lagi ke UIN gitu ya. Kemudian nanti sore masih ada waktu nih. Akhirnya ngejemput lagi. Nah, maghrib, pokoknya sebelum maghrib harus sudah masuk ke masjid gitu. Singkat cerita masuk DPU. Akhirnya dari DPU berjalan jadi koordinator tim lapangan, kemudian jadi penanggung jawab program, kemudian jadi staf marketing, terus sampai akhirnya Allah takdirkan 2014 diberi amanah untuk Direktur Utama DT Peduli. Masya Allah. Sampai 2020 pas pandemi. Pas pandemi ya. Jadi Direktur Utama DT Peduli kali itu ya sudah mulai berubah? DT Peduli. Karena DT Peduli itu memang di masa saya dirubah dari DPU menjadi DT Peduli itu di masa saya mengajukan ke AA saat itu. Baik. Alhamdulillah. Sekarang DT Insani ya? Sekarang DT Insani, alhamdulillah. DT Insani dari 2020, 2021, 2022, 2023 sampai sekarang. Jadi itu perjalanan Ustadz Herman. Alhamdulillah. Dari sudah 2 dekade ya, lebih 2 dekade lebih, 22 tahun bergabung dengan Darut Tauhid. Pasti banyak sekali pengalaman ilmu tentu yang bisa dibagi juga Ustadz ya hari ini. Terus kita akan berbincang saat ini di bulan Zulqaidah. Bulan Zulqaidah ini salah satu bulan haram Ustadz. Haram, betul. Bulan haram yang memang punya banyak keutamaan di dalamnya. Dan satu hal yang ingin juga saya coba gali dari Ustadz begitu. Kenapa kemudian Allah menghadirkan hikmahnya bulan-bulan haram itu
berurutan. 3 di antaranya 4 kan semuanya ada 4 Ustaz. Tetapi kenapa kemudian 3 di antaranya ada Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram itu berdampingan demikian Ustaz? Ya baik. Ya kalau ingin lebih tahu ya pasti harus bertanya kepada yang menentukannya. Ya kan tidak ada yang lebih tahu tentang satu maksud dan tujuan kecuali pasti yang Allah. Tapi kita ya tadi kan kalau bicara hikmah, setiap orang pasti bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya. Ya kalau saya sih melihat bahwa Allah itu kan maha baik. Maha baik. Dan Allah sayang kepada hamba-hambanya. Maka sebelum Zulqa'dah ini atau Zulqa'dah atau Zulqaidah ini ada bulan Syawal, kemudian sebelumnya ada bulan Ramadan. Betul. Ya, bulan Ramadan. Nah, biasanya kita tuh kan kalau Ramadan meningkat imannya. Dikondisikan. Pastilah orang dalam beraktivitas ibadahnya luar biasa. Jangan yang wajib, yang sunnah aja orang berlomba. Makanya sholat tarawih Kang Dery gimana coba? Semangat. Pada sunnah kan? Iya benar. Ya, apalagi yang wajib kan gitu. Betul. Nah, tapi tidak dipungkiri bahwa begitu pasca Ramadan masuk bulan Syawal, biasanya orang menjadi turun lagi. Berkebalikan dengan maknanya ya. Betul, padahal Syawal itu kan harusnya meningkat. Tapi tidak dipungkiri, ya kita merasakan sekali. Gitu. Nah, maka Allah hadirkan setelah Syawal ini bulan Zulqa'dah. Salah satu dari 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Gitu. Dan Allah urutkan nih Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Ini kan kasih sayang Allah. Gitu, bagaimana menjaga ritme keimanan kita dalam mengabdi kepada Allah. Sampai kan kita tahu nih keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah di bulan-bulan haram ini. Makanya Zulqa'dah ini ya sebagai kalau orang Jawa atau orang Sunda bilangnya teh bulan hafid. Kan? Hafid. Kalau Zulhijjah itu Rayagung katanya. Nah, hafid itu kan dimaknai bulan yang kejepit. Hafid itu diapit. Gitu ya. Diapit oleh apa? 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Gitu. Jadi ini luar biasa ya. Jadi bulan Zulqa'dah ini salah satu bulan haram, bulan yang diagungkan oleh Allah dan memiliki banyak keutamaan. Sehingga 3 bulan ini diurutkan oleh Allah, Allah. Tapi yang jelas kalau saya sih melihatnya, inilah bukti kasih sayang Allah agar hamba-hambanya bisa terjaga dalam ketaatan kepada Allah. Karena kan melakukan amal soleh di bulan-bulan haram ini berlipat pahalanya ya. Betul. Baik. Kembali sedikit Ustaz ke bulan haram ya. Mungkin secara umum sahabat MK memaknai haram itu kan dalam kata lain dalam Islam itu kan sesuatu yang dilarang. Dalam Islam hukum itu kan dilarang Ustaz. Betul. Kenapa kemudian bulan ini dinamakan demikian Ustaz? Sebetulnya maknanya itu bisa sesuatu yang dilarang atau bulan yang diagungkan, dimuliakan. Kalau bicara yang dilarang, karena di bulan-bulan haram ini orang-orang Arab dulu sangat menjaga, dilarang peperangan, melakukan peperangan gitu. Jadi mereka menjaga dengan bulan-bulan ini, maka disebut bulan hurum. Hurum itu sebetulnya bimaknanya itu yang dimuliakan, yang diagungkan gitu. Begitu. Nah, hanya memang di tradisi orang Arab dulu, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan termasuk Rajab, salah satu yang mereka larang adalah melakukan peperangan di bulan-bulan haram itu. Gitu. Jadi maknanya ini yang diagungkan, betul. Bukan makna yang mungkin kita mafhum tentang haram ini kan sesuatu yang tidak boleh gitu. Baik. Bulan haram ini kan tadi di sisi lain dilipat gandakan pahala untuk kita. Tetapi di sisi lain ada konsekuensi juga yang benar-benar harus kita cermati gitu Ustaz.
Karena katanya benar tidak Ustaz? Di bulan haram itu ketika kita melakukan kesalahan, dosa juga dilipat gandakan. Betul. Benar ya Ustaz? Iya, itu kan sebuah hadis. Jadi karena saking mulianya bulan haram ini ya, bulan hurum ini, makanya kan sering disebut Baitul Haram. Berarti tempat yang dimuliakan kan, bukan tempat yang dilarang. Tempat yang dimuliakan. Dua makna yang berbeda ya. Nah, jadi dalam keterangan itu dikatakan bahwa hamba-hamba Allah yang melakukan ketaatan, Allah lipat gandakan kebaikannya. Nah, sebaliknya, orang yang melakukan kemaksiatan pun sangat dilarang, bahkan dilipat gandakan dosanya. Sehingga ini harusnya jadi motivasi kita kan, ketika masuk bulan haram tuh, ya kalaupun kita bisa melakukan kebaikan, lakukan aja. Karena nilainya akan sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan di bulan selain dari bulan haram. Ya termasuk niat gitu, Dzulqa'dah nih. Di depannya ada Dzulhijjah. Dzulhijjah apa amalan terbaiknya kurban. Itu kan? Maka bagus kalau di Dzulqa'dah niat dulu. Karena niat berbuat baik di bulan haram, itu pasti berbeda nilai pahala dari Allah dibanding kita niat di bulan selain bulan haram. Kan Niat itu kan dicatat kebaikan. Gitu. Kan kalau kita berniat untuk kebaikan sudah dicatat 1. Berarti kalau bulan haram bisa 10, bisa 100 kan dilipat gandakan oleh Allah. Dan kalau Allah melipat gandakan, ya suka-suka Allah aja mau berapapun ngasihnya gitu. Insya Allah, iya benar-benar. Makanya kalau Kang Dery ditanya, Kang Dery besok mau kurban, Insya Allah. Gitu. Iya betul. Catat Insya Allah ya. Niat. Mungkin sahabat MK juga ini Ustaz, kadang-kala bingung apakah cukup dengan amalan rutinitas, amalan yaumiyah yang sudah dilakukan, terus ingin benar-benar mengoptimalkan bulan haram gitu Ustaz. Ada tidak amalan-amalan yang khusus gitu yang bisa kita lakukan, kita amalkan di bulan haram ini Ustaz? Ya, sebenarnya kan yang paling penting itu ketika bicara amal itu tidak boleh keluar dari apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dan Rasulullah. Makanya kan disebut amal soleh itu, kalau kata Ibnu Katsir, yang disebut amal soleh itu kan seluruh amalan atau amal yang diperintahkan Allah dalam Quran, dicontohkan Rasulullah dalam hadis. Jadi selagi patokannya ke sana, sebenarnya kita boleh melakukan apapun. Hanya kan ketika bicara hadis seringkali menyampaikan ada amalan afdol atau amalan yang paling utama. Gitu ya. Betul. Sekarang Dzulhijjah, amalan yang paling utama kata Nabi adalah mengalirkan darah hewan kurban. Gitu. Termasuk di dalamnya ada haji. Kan bulan Dzulhijjah itu gitu. Nah gitu. Nah sekarang ada sahabat yang bertanya, Rasulullah, orang lain bisa berhaji, sedangkan saya kan miskin. Orang lain bisa berkurban, sedangkan saya kan tidak punya uang. Maka amalan apa yang bisa saya lakukan? Maka kata Nabi, kalian bertasbihlah, bertakbirlah, bertahmidlah 33 ba'da sholat. Itu kalian mendapatkan pahala sebagaimana yang mereka dapatkan. Coba tuh, saking baiknya Allah ya dan Rasulullah. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan amal yang dilakukan orang lain gitu ya, orang lain bisa haji, ya orang lain bisa kurban, tapi kita tidak mampu. Ada sih keinginan, tapi memang uangnya tidak ada contoh. Ya maka Nabi memberikan solusi kepada kita. Maka pada sholat wajib, sok bertasbih, baca subhanallah 33, baca tahmid alhamdulillah 33, baca takbir 33. Itu dapat pahala sebagaimana orang yang itu lakukan. Jadi orang berhaji, orang berkurban. Ini jangan sampai lewat berarti Ustaz. Ya betul. Melepaskan tadi tasbih, tahmid dan takbir. Gitu. Itu jadi insya Allah setara. Karena kan Allah tahu kita ingin kurban, tapi tidak mau gimana kan, tidak ada. Gitu. Tapi jangan sampai dimaknai dengan tadi Ustaz sampaikan, kalau tidak berkemampuan ada amalan lain yang Allah siapkan. Tetapi kalau berkemampuan ya lakukan. Gitu, jangan. Jadi tidak ini aja gitu Ustaz. Tidak ya. Ya berikan jangan, karena kan Allah Maha tahu. Itu jadi Allah memberikan itu karena intinya bahwa
yang namanya kita tuh tidak boleh berhenti melakukan sebuah amal gara-gara tidak merasa tidak mampu dengan apa yang dilakukan orang lain. Oh iya, gitu. Baik. Tadi Ustaz sempat singgung juga amalan bulan Zulhijjah, salah satu bulan haram dan bulan yang banyak sekali hal yang dapat kita ambil pelajaran dari bulan ini, karena banyak sekali juga momentum-momentum ya yang membuat kita ini banyak mengambil pelajaran, seperti halnya ada haji, ada kurban, kemudian juga tokoh sentral dari adanya dua syariat itu ada Nabi Ibrahim, juga putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kalau berkaitan dengan haji, Ustaz, ini salah satu ibadah tentu yang diidam-idamkan oleh setiap Muslim ya, Ustaz ya. Walaupun kalau kita melihat pada realitanya di saat ini, ya, sulit perlu benar-benar berikhtiar agar dapat diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah Kang Dery, saya takdir Allah 2 kali menunaikan ibadah haji, diberi amanah di Darut Tauhid menjadi petugas pembimbing. Oh, baik. Di tahun 2006 dan 2023 kemarin. Tahun kemarin? Ya, alhamdulillah. Nah, betul yang disampaikan Kang Dery. Kalau secara syariat, kasat mata kita, saya ngerasa asa mustahil lah bisa berangkat haji gitu Kang Dery. Secara syariat ya. Secara syariat. Kenapa? Karena 1, biaya. 2, waktu. Gitu kan ya. Karena kan yang namanya ibadah haji mah selalu berkaitan dengan kemampuan. Iya, betul. Man istata'a ilaihi sabila harus benar-benar kan. Tetapi ketika saya ditakdirkan oleh Allah 2006 bisa berangkat, mulailah di situ saya melihat ada sesuatu yang benar-benar membuat saya tuh yakin bahwa kalau Allah berkehendak, ya, maka Allah mudah memberikan jalan kepada hamba-hambanya. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa Allah itu memampukan siapapun yang dikehendaki. Memampukan siapapun yang dikehendaki Allah untuk diundang. Betul. Jadi bukan Allah mengundang yang mampu. Iya. Gitu kan ya? Kan kalau bicara mampu itu katanya finansial, betul. Ilmu kan gitu ya, fisik, gitu. Nah, kalau Allah berkehendak, Allah mengundang siapapun yang Allah kehendaki dan Allah mampukan siapapun yang Dia kehendaki. Saya dulu ingat 2006 itu ada bahasa di DT dulu ada seleksi untuk calon kepala rombongan, karom namanya. Karom haji. Maka dilakukanlah seleksi. Ada tes dulu itu. Tes untuk ngisi administrasi, kemudian ngisi soal dan lain sebagainya. Saat itu karena saya diberi tugas oleh lembaga ikutan gitu ya, ikutan tes. Bayangin saat itu kurang lebih 800 lebih lah santri DT yang ikut tes. Dan saat itu saya tidak pernah tidak terbayangkan bahwa bakal masuk gitu. Yang penting mengisi kan gitu sesuai dengan kemampuan gitu. Ngisi. Nah, ceritanya pas begitu informasi lulus administrasi, saya masih ada nama saya itu. Oh iya. Ini seleksi awal, administratif. Nah, kemudian sepekan dari situ, orang tua saya itu ke sini. Ibu bapak saya itu main ke DT. Saya bawa ajak, pingin lihat DT katanya, gitu, pingin ketemu AA gitu ya. Akhirnya bawa saya ke sini. Pas saat itu ada pengumuman untuk kelulusan yang tulisan atau soal. Saya bilang ke orang tua, Mak, lihat dulu ini kelulusan yang dia berangkatkan haji. Oh tuh, kan orang Sunda ya, ibu saya orang Garutnya. Ya mudah-mudahan tuh Cing bisa init haji gitu. Akhirnya dilihat, nggak ada nama saya. Nggak ada. Saya lihat. Tadinya saya mau bakal merasa bangga, bahagia. Begitu dilihat ada nama saya, ada ibu saya tahu gitu ya. Ternyata pas dibilang tidak ada. Ada perasaan, nggak ada. Saya bilang aja ke ibu saya teh, nggak ada mah berarti nggak masuk. Gitu. Nggak apa-apa. Nanti juga kalau rezekinya mah gitu kan kata ibu saya. Dan setelah beberapa hari ternyata disampaikan. Saya katanya masuk. Oleh panitia tuh. Saya masuk katanya. Kata saya. Tapi kemarin namanya nggak ada. Ada kesalahan intinya. Akhirnya kan saat 2006 itu di DT itu jamaah terbanyak berangkat.
2006 itu terbanyak. Jadi kayaknya kloter terbanyak mungkin seluruh dunia. Oh. Karena 2,5 pesawat. Oh, berapa? Jadi satu kloter itu kan dulu 450. Iya. Berarti kalau 2 pesawat 800, 900 tambah setengah. Hampir 1000-an ya. Ya. Terbanyak tuh. Iya, iya. Nah, saya saat itu ditugaskan menjadi harom di Jakarta. 2006. Jakarta ada. Saya sampaikan ke orang tua, ternyata alhamdulillah, orang tua saya senang. Makanya orang tua selalu ngomong, ya intinya mah orang tua itu selalu mendoakan. Kalau dirinya tidak berangkat haji, semoga ada anak-anaknya yang bisa berangkat. Dan alhamdulillah takdir Allah, saya 9 bersaudara, saya satu-satunya yang ditakdirkan Allah bisa berangkat haji sampai hari ini. Gitu. Nah, jadi 2006 ya gitu, makanya saya meyakini dari situ ya, kalau Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Maka kita ngelihat di DT, coba dilihat di DT, berapa banyak santri yang sudah haji, berapa banyak santri yang sudah umroh, ada yang bolak-balik sering gitu. Dan mereka rata-rata kan secara hitungan finansial, ya kebayang kalau saya umroh, taruhlah 12 kali atau 9 kali kan biayanya berapa? Iya. Gitu. Tapi gitulah cara Allah. Insya Allah. Makanya jadi, haji mah luar biasa lah menurut saya. Undangan Allah. Jadi suka-suka Allah aja. Ya, Masya Allah, tadi Ustaz sampaikan bahwa inspirasinya bahwa haji mah Allah yang mengundang. Betul. Kalau melihat mah apalagi antriannya itu panjang sekali ya. Kan dari 2006 masih muda. 2009 udah mulai agak susah karena kuotanya dibagi kota kabupaten. Iya. Kesini kan ngantrinya coba ada yang 25 tahun. Oh, iya. Terus Banyak biayanya sekali. juga dari 30 sekarang udah hampir 60. Insyaallah. Iya. Biayanya. Jadi kalau kita berpikirnya tentang tadi ngantrinya, kemudian nominanya, pasti kita berat. Iya. Pasti berat. Betul. Makanya saya kalau ditanya Ustaz mau berangkat haji lagi, mau, saya bilang kapan? Insya Allah segera gitu aja. Iya. Karena insya Allah lah itu mudah-mudahan jadi doa gitu. Iya. Tadi menarik juga respon dari orang tua Ustadz ya bahwa nggak apa-apa kalau rezekinya nanti ada. Itu jadi sikap pasrah yang kemudian. Iya. Karena kan ya namanya juga orang tua ya. Iya. Orang tua juga menginginkanlah anaknya bisa berangkat haji gitu. Betul. Tapi di sisi lain kan orang tua juga tahu proses yang harus dilewati gitu. Makanya untuk membesarkan hati kita mungkin anaknya, nggak apa-apa nanti juga kalau waktunya berangkat. Dan alhamdulillah. Nah, yang menarik 2023 juga sama. 2023 sama. Saya diberi amanah lagi, daftar, kemudian 2020 harusnya berangkat. Iya. Tapi kan pandemi. Oh iya betul. Akhirnya kan tidak ada yang berangkat haji. Betul. Nah itu juga menambah keyakinan bagi saya. Pada saat itu saya udah dapat panggilan bahwa 2020 harus berangkat. Tapi dengan mudah bagi Allah ya. Iya. Datang aja virus corona. Iya. Berhenti hajinya juga nggak ada yang berangkat. Tidak berangkat semuanya. Tapi benar juga Ustaz, pengalaman di ibadah haji itu kan ibadah yang memerlukan banyak kesiapan ya Ustaz. Tidak hanya tadi kalau soal ikhtiar kita untuk bisa berangkat, tapi juga di sana juga perlu banyak hal yang kita siapkan, termasuk juga ilmu, fisik, gitu ya, dan mental juga. Yang bisa diceritakan juga Ustaz, bagaimana suasana di sana sehingga apa saja yang perlu kita siapkan gitu untuk. Baik, saya pengalamannya 2026 itu lagi musim dingin. Puncak-puncaknya dingin. Iya. Bisa sampai 1 derajat, bahkan di bawah 1 derajat. Sedangkan kemarin 2023 itu lagi puncak panas. 50 derajat saya ngalamin. Jadi dua musim itu dirasakan. Dan dua-duanya sama ujian yang memang memerlukan kesiapan. Karena kalau dipelajari oleh kita kan dari apa sih nikmatnya ibadah haji? Coba nunggunya lama. Iya. Udah nyampe Mekah, kita kan tidak disuguhkan dengan kenyamanan. Kenyamanan dalam tanda kutip ya. Tidak leha-leha, tidak tiduran gitu. Tidur sebentar Kang Dery. Datang ke masjid berdesak-desakan. Iya. Ya kan? Iya. Coba terkadang punten telat makan. Ke toilet ngantri. Jalan dari hotel ke masjid jauh. Iya. Coba dibayangkan oleh kita, apa sih
secara lahiriah yang membuat haji itu nikmat? Nggak ada. Tapi hebatnya, tidak pernah ada orang yang ngomong bosan atau tidak mau berangkat lagi. Kan kalau Kang Dery suatu saat takdir Allah berangkat haji, di sananya wah banyak, tadi butuh kesabaran dari awal sampai akhir tuh. Tapi begitu pulang ditanya, gimana Kang Dery ibadah hajinya? Tidak mungkin mengatakan, saya mau taubat, nggak bakalan sekali-kali lagi. Nggak pernah ada cerita itu. Rata-rata begitu baru pulang ditanya gimana hajinya. Doain, saya pingin ke sana lagi. Padahal secara lahiriah tidak ada, tanda kutip ya, di sana yang membuat kita kayak kita menikmati liburan, nggak ada. Nah itulah haji. Nah gitu. Nah sehingga memang ketika orang memutuskan berangkat haji, kemudian ditakdirkan benar-benar diundang oleh Allah, maka yang paling penting itu adalah bagaimana kita memanfaatkan kesempatan yang satu kali itu. Karena kan wajibnya haji yang seumur hidup satu kali. Jadi jangan sampai satu kali gagal gitu. Bisa gagal juga haji. Ya iyalah, kan ada haji mabrur, ada haji mardud, ya, ada makbul. Ya kalau makbul kan bicara tentang semua syarat rukun dikerjakan. Mabrur kayaknya udah dikenal ya. Tapi kalau yang dua tadi belum. Nah, kalau mabrur kan bicara tentang niat yang tidak pernah terlihat. Tapi kalau yang makbul ini bicara tentang pelaksanaan syarat rukun. Ya dalam manasik, ketika diikuti proses dari awal makbul tuh. Nah, tapi kalau mardud jelas tidak diterima. Nah, yang dikhawatirkan kita kan itu. Iya, benar-benar. Nah, biasanya orang tidak diterima berhaji itu bisa dari niatnya, gitu ya. Bisa dari materinya yang tidak halal. Nah, gitu. Nah, sehingga saya kemarin pengalaman saya membimbing itu kan sama gitu, Kang. Jadi ketika kita jadi pembimbing itu, seringkali dihadapkan kepada ujian di mana jamaah itu ada yang menikmati, karena dari awal udah memahami gitu, bahwa haji itu bakal banyak ujiannya, karena ini ibadah gitu. Di sisi lain, ada juga yang paham ini ujian, tapi belum siap gitu. Nah, makanya saya ngalamin kemarin tuh, dari salah satunya apa, di 2023 tuh. Ketika di Mina, contoh. Di Mina, tenda dengan jumlah jamaah itu tidak sama, artinya tidak cukup. Over kapasitas. Saya hitung jumlah kasur ada 216, jamaah 317. Kan coba gimana? Yang lainnya tidur di mana? Akhirnya kita cobain gitu, semua tidur. Bener, ada 9 orang yang tidak bisa berbaring karena udah habis space-nya. Akhirnya kan yang 9 ini datang ke kita. Ini gimana solusinya gitu kan? Ya, terkadang ada yang masih tetap sabar, baik menyampaikan. Ada juga yang wah gitu. Nah, makanya salah satu yang kemarin saya lakukan ya untuk meredam itu, salah satunya apa? Saya sampaikan, Ibu berapa lama nunggu untuk berangkat haji? 12 tahun Pak Ustadz. 12 tahun. Berapa ongkos haji? 56 Ustadz. Mahal saya bilang. Nah, masa gara-gara belum kebagian tempat tidur aja Ibu mau marah-marah? Tidak sebanding lah 12 tahun nunggu sama 60 juta yang dikeluarin, hilang gitu ya. Tidak dapat nilai, gara-gara apa? Gara-gara ngerasa belum kebagian. Kan belum. Bukan tidak. Bukan kan? Tidak, belum. Belum. Kan belum diatur, tinggal nanti. Akhirnya dia, ya Pak Ustadz, mohon maaf. Akhirnya kita pikirkan bareng-bareng, ada selalu solusinya. Tinggal dibuatkan tempat khusus untuk yang tidak kebagian tempat tidur ahwat. Yang Ikhwan disuruh di luar, dan ternyata begitu pada di luar, apa kata Ikhwan? Ustadz, mending di luar enak. Kan di dalam panas terus susah bergerak, di sini mah leluasa. Akhirnya besoknya ternyata apa? Banyak yang milih di luar daripada di dalam. Nah, gitu ya. Jadi kalau ketika kita menjadi pembimbing, ketika kita berangkat haji, memang yang bukan hanya sekedar manasik bicara fikihnya gitu ya, tapi memang mental. Hati itu benar-benar harus benar-benar bisa dikendalikan. Karena banyak orang yang bertengkar gara-gara ngantri di toilet. Ada orang yang marah-marah gara-gara telat dikirim makan gitu. Ada orang yang marah-marah karena tidak ada tempat jemuran. Jadi hal-hal yang seperti itu yang tanda kutip tadi
sayang kalau mengorbankan 12 tahun, 11 tahun nungguin ibadah haji. Iya. Jangan sampai tadi haji yang mardud. Ya. Tertolak kan, ditolak. Mudah-mudahan haji mabrur. Mabrur semua. Karena momentumnya juga mungkin sudah mulai persiapan keberangkatan. Ya, sekarang sudah pada berangkat, kan sebagian sudah ada di sana sekarang. Tipsnya Ustadz untuk yang calon haji nih seperti apa? Baik, yang pertama tadi, haji itu kan suka-suka Allah. Iya. Jadi kalau yang saya pahami, tugas kita hanya sederhana, memantaskan diri aja biar diundang oleh Allah gitu. Iya. Nah, cara memantaskannya gimana? Ya, lakukan aja yang disukai Allah. Tanpa melihat besar dan kecil, kebaikan itu lakukan. Karena kalau Allah sudah suka, mungkin menurut kita biasa. Menurut kita mah biasa. Kita makan hanya ngerjain itu udah kebiasaan gitu. Tapi kalau Allah udah seneng, iya. Gitu kan. Iya, makanya rumusnya gimana kalau tips pingin berangkat haji Ustaz, sudah pantaskan diri menjadi orang yang pantas diundang. Kira-kira nanti kalau Kang Dery mau hajatan, hajatan mungkin nyunat anak atau nikah atau apa, kira-kira yang diundang Kang Dery siapa? Pasti orang-orang yang dikenal, orang-orang yang menurut Kang Dery harus layak diundang. Bahkan terkadang, ini mah tidak boleh kelewat gitu. Nah, hamba-hamba Allah tuh ada yang diistimewakan begitu oleh Allah. Gitu. Ini mah tidak punya uang, enggak, saya ongkosin. Karena dia harus datang gitu. Kenapa? Karena saya senang dia itu dekat dengan saya gitu lah. Kira-kira kalau dibahasakan kita gitu kan Dery. Iya. Jadi itu ya seputar haji yang memang jadi salah satu ibadah di bulan Zulhijjah yang insya Allah tadi Ustaz sampaikan persiapannya harus benar-benar kita siapkan ya dari mulai ilmu, fisik dan sebagainya. Ustaz. Nah, ibadah lainnya juga di bulan Zulhijjah ini kan ada ya orang-orang yang mungkin belum berangkat haji, takdirnya bisa berangkat. Ada satu ibadah yang ini juga jadi salah satu keutamaan untuk kita bisa menunaikan, Ustaz, ini kurban. Betul. Nah, kalau berkenaan dengan kurban ini, Ustaz, apa yang perlu kita ketahui sebelum kita ini persiapan ya akan kurban? Ya. Ustaz? Yang tentu yang pertama secara hukum fikih mungkin orang sudah pada tahu lah ya. Hukum kurban tuh dihukumi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi yang menarik bagi kita bahwa ini apa yang dilakukan Nabi gitu. Jadi kurban itu sesuatu yang dilakukan Nabi. Jadi jangan berpikir gini, sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak juga nggak apa-apa gitu. Sehingga maksudnya secara definisi memang begitu gitu. Tetapi harusnya kita berpikir, ini sesuatu yang dicontohkan Nabi loh. Nabi itu mengerjakan, padahal kan Nabi udah dijamin ahli surga. Ya. Sudah dimaksum, tidak punya dosa gitu. Tapi dia masih mengerjakan loh. Kita dosa banyak. Surga belum jelas gitu ya. Masa kita tiba-tiba ngomong gitu, ya kan ini sunnah lah dikerjakan dapat pahala, nggak apa-apa gitu. Betul saya definisi. Tapi kalau kita memang pingin jadi hamba Allah yang taat, gitu ya, pingin jadi umatnya Rasulullah. Ketika kita diberi kemampuan, bahkan ketika belum diberi kemampuan tapi belum waktunya kayak sekarang nih Dzulqa'dah, kan belum waktunya kurban. Jadi jangan sampai dari sekarang aja niatnya aja udah nggak ada gitu. Karena ngerasa tadi kan kurban mah sunnah. Tapi harusnya dari sekarang, kalau saya bisa mengusahakan saya harus kurban. Saya mau ngikutin jejak Rasulullah. Apalagi kalau ngelihat sejarah. Sejarah gimana? Nabi Ibrahim suruh nyembelih anak. Benar-benar. Itu. Suruh nyembelih anak, bayangin, anak satu-satunya. Sekian belas tahun doanya Robbi habli minas sholihin gitu ya. Begitu udah diberi anak, tiba-tiba sembelih anakmu gitu. Apa ya kata Nabi Ibrahim? Apa kamu mikir Nabi Ibrahim? Ya Allah, tega bener gitu ya. Nabi Ibrahim mah samina wa atona gitu. Nah, sekarang kita diberi ke lapangan, diberi ke lapangan, ada rezekinya. Bisalah untuk menyembelih 1 ekor kambing gitu atau 1 ekor domba. Terus kita tidak berkurban gara-gara tadi mikir, itu kan sunnah. Maka pantas kalau Nabi mengingatkan siapa yang diberi ke lapangan pada waktu itu, kemudian dia tidak melakukan kurban, maka jangan kau dekati tempat sholatku, kan kata Nabi begitu. Lain ceritanya, kita udah niat nih udah dicatat pahala oleh Allah, betul.
Begitu tanggal 10 belum ada rizkinya, 11 belum ada, 12 belum ada, 13 pun tidak ada. Allah kan maha tahu. Itu. Jadi kita harus selalu berpikir, wah ini kesempatan. Oh Nabi Ibrahim mah diujinya harus nyembelih anak. Kita mah hanya nyembelih sebagian rizki. Itu juga sebagian kan. Harga 1 ekor kambing tidak mengorbankan seluruh harta kita. Iya betul. Ya. Jadi memang persiapan kalau keilmuan mah sudah banyak lebih bisa kita cari begitu Ustaz. Ini tentang prakteknya juga Ustaz. Berkurban itu kan disunahkan tadi oleh Nabi atau dapat juga dilakukan untukku kata Nabi dan keluargaku. Ya. Nah, kalau misalkan pada saat ini prakteknya begitu Ustaz, ingin berkurban yang terbaik untuk diri dan keluarga. Ini apa yang bisa dilakukan yang terbaik dari sisi hewan kurban yang bisa kita siapkan? Jadi kalau bicara ibadah, harus selalu yang jadi patokan itu contoh dari Rasulullah. Gitu ya. Jadi kalau Rasulullah nyontoinnya begini, gitu ya, ikutin aja yang dilakukan Nabi gitu. Jadi jangan sampai kita ngerasa kalau pingin lebih baik harus begini nih. Padahal Nabi tidak pernah mencontohkan itu gitu. Karena kan ibadah mah bukan baik menurut kita. Tapi harus baik menurut Allah, benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah gitu. Gitu ya. Jadi kalau Nabi sekarang kurban dengan kambing contoh atau domba gitu. Kambing ya, Nabi di zaman itu kambing. Kita jangan mikir, wah kayaknya dengan onta jauh lebih baik gitu. Ya. Karena kita mikir kan onta lebih mahal. Onta lebih gede gitu. Nah, kalau saya puntennya pemahaman saya, kalau yang namanya ibadah itu harus selalu mengacu kepada contoh Rasulullah. Karena kalau sekarang gini, kalau Rasulullah tahu, dan pasti tahu lah, karena pasti dikasih tahu oleh Allah gitu, bahwa kurban itu yang terbaik dengan ini loh. Pertanyaannya, pasti nggak dikerjakan oleh Nabi menurut Kang Dery. Contoh gini, kata Allah teh kurban yang terbaik teh onta Muhammad gitu. Kira-kira Nabi akan kurban apa? Karena perintah pasti dilakukan itu. Unta, kan? Kalau Nabi kan samina wa ta'na. Taat Nabi itu. Gitu. Nah, sama kita juga. Kalau Nabi sekarang melakukan kurbannya ini, maka bisa jadi itulah yang terbaik yang dicontohkan, gitu. Nah, nanti kan muncul ada perbedaan pendapat. Oh, kalau tidak ada ini, boleh dengan ini, boleh dengan ini, kan gitu. Nah, tetap kalau ke dasar hukumnya tetap harus ngikutin apa yang dicontohkan Rasulullah. Makanya enaknya kita tuh ya, enaknya kita tuh Kang. Jadi kalau bicara ibadah mah tidak mesti menciptakan sendiri. Sudah ada panduan pasti. Iya kan? Coba kalau kita disuruh nyiptain sendiri. Kan Quran mengatakan akimi sholat, dirikan sholat. Tidak dijelaskan secara rinci gimana sholat. Contohin oleh Nabi sholat. Kemudian Nabi berkata, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Berarti tugas kita apa? Mengetahui bagaimana Nabi sholat. Dan gak usah mikirin, ada nggak ya cara yang lebih enteng gitu. Ya kalau ada dan Nabi nyontohin, gak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, jangan sampai kita ngarang sendiri. Jadi kita sudah menjadi apa ya, umat, kemudian agama yang menurut saya sudah benar-benar ringan sekali dan sempurna. Baik. Itu kurban, dan ini tadi lekat juga dengan salah satu pelajaran hikmah yang bisa kita dapatkan dari sosok yang hadir ini jadi wasilah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir, ada syariat kurban, ada syariat juga haji. Nabi Ibrahim alaihi salam juga putranya, Ustaz. Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok ini, Ustaz? Kalau saya pertama begini, ketika Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas sholihin. Itu katanya ada yang mengatakan sekian belas tahun gitu ya. Sekian puluh tahun. Pertama bagi saya bahwa kalau kita memohon kepada Allah, jangan putus asa. Sekelas Nabi aja berdoa butuh sekian tahun untuk bisa diijabah. Apalagi kita gitu. Jadi kalau Kang Dery berdoa sebulan belum diijabah, jangan nanya kenapa ya Allah gitu. Nabi Ismail aja, Nabi Ibrahim aja, Khalilullah kan punya gelar kekasih Allah, tapi minta anak lama diberinya oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim itu ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, dan anaknya sudah usia bisa diajak diskusi, maka kan disampaikan, ya abad, ya bunayya, ini arafil manam, ani adbahu, pangzur madataro. Wahai anakku tercinta, dalam tidur ayah ngelihat bahwa ayah disuruh Allah menyembelihmu. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Gitu. Pelajaran kita adalah, ini pelajaran seorang ayah, orang tua kepada anak. Kalau lihat anak itu sudah bisa diajak diskusi, ayo libatkan anak itu untuk memberikan gitu. Kan tidak gini, kebayang coba nyampaikan disembelih, dan ini disampaikan dan ditanya anaknya. Kebayang kalau saya nanya ke anak saya begitu gitu. Tadi ayah mimpi apa ya? Ayah teh kudu nyembelih. Dede, gimana pendapat Ade? Coba anak kita jawabnya gimana? Makanya kita hanya nanya ke anak, contoh milih sekolah gitunya. Dede, Ade mau sekolah di mana? Sok Ade kira-kira yang bagus menurut Ade mana gitu. Dilibatkan, jangan sampai karena kita tuh orang tua teh meni cek bahasa itu mah diktator gitunya. Pokoknya kata mamah di sini gitu. Ya, tapi ini pelajaran Nabi Ibrahim tuh, bayangin. Mau menyembelih anak saja yang diperintahkan Allah, ditanya dulu anaknya bagaimana gitu pendapatnya gitu. Nah, kemudian anaknya menjawab kan, ya abatif al matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapaknya manggil ya bunaya, wahai anakku tercinta. Anaknya juga menjawab, padahal udah tahu yang diinginkan bapak atau disampaikan bapaknya itu mau menyembelihnya. Tapi anaknya tidak berkata kasar, tidak berkata buruk, kecuali dia katakan, ya abati, wahai ayahku tercinta. Coba. Jadi kalimat pabasyarnahu bigulamin halim, berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya seorang anak yang halim, yang bijak, yang arif, yang baik. Maka di sini terbukti. Kan saat itu Ismail belum diangkat jadi nabi. Betul. Kalau udah diangkat jadi nabi berkata begitu rada wajar kan? Nabi gitu. Betul. Tapi ini mah belum, masih anak usia 12 tahunan mungkinnya gitu. Tapi menjawabnya dengan sopan, dengan baik. Ayahku tercinta, kalau memang itu perintah Allah, kerjakan aja. Sembelih aku sekarang. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Masya Allah. Nah, di sini jadi kita melihat bahwa ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, kemudian anaknya siap, kemudian nanya ke istrinya Hajar, ini perintah Allah. Hajar pun mempersilahkan gitu. Walaupun tiba-tiba setan datang menggoda mereka kan, sampai akhirnya dilempar. Maka terjadilah sekarang kalau orang ibadah haji melontar jumroh. Nah, gitu ya. Nah, ini gambaran apa? Bahwa ketika kita punya cita-cita yang baik untuk taat kepada Allah, untuk jadi hamba Allah tuh butuh kesolehan sosial. Bersama-sama. Gitu, ngebangun keluarga. Sekarang kebayang Nabi Ibrahim taat ke Allah. Sampaikan ke anaknya, kata anaknya, enggak. Nyampein ke Hajar, kata Hajar, enak aja. Bisa jadi belum tentu terjadi kan? Betul. Belum tentu terjadi gitu. Tapi inilah gambaran bahwa untuk membangun sebuah keluarga yang baik itu, kayak termasuk sekarang kalau momentum kurban kan, kita harusnya diskusi. Suami itu nanya ke istri, Bun, tahun ini kita kurban ya, gitu. Ke anak, Adek, mau atas nama Adek aja nanti kurbannya sambil ngedidik anak. Jadi dibangun komunikasi itu, tidak serta-merta karena bapak ngerasa pemilik uang gitu. Tapi satu hal Ustaz ya, katanya kisah ini juga memberikan pelajaran pada kita bahwa kita itu disuruh oleh Allah mengorbankan hal yang paling dicintai. Seperti halnya Nabi Ibrahim harus mengorbankan putranya yang memang itu sudah ditinggalkan juga ya Ustaz ya? Itu baru bertemu terus? Betul, jadi ketika lahir dibawa ke Mekah, di surat Ibrahim disampaikan, ditinggalkan di tempat yang tandus, gurun gitu ya. Sampai ketika Siti Hajar ditinggalkan itu kan bingung, tidak dikasih alasan kenapa ditinggalkan. Makanya ketika ditanya oleh Siti Hajar Nabi Ibrahim, kenapa aku ditinggalkan di sini? 3 kali nanya Nabi Ibrahim nggak bisa jawab. Akhirnya kata seorang ustadz, karena Siti Hajar ini wanita cerdas ya, jadi pertanyaannya dirubah, yang tadinya esai jadi pilihan ganda gitu. Jadi asalnya pertanyaannya, kenapa saya dan anak
ditinggalkan di sini, nggak bisa jawab Nabi Ibrahim. Tapi ketika apakah Allah yang nyuruh engkau meninggalkanku di sini, maka Nabi Ibrahim jawabannya iya, gitu. Nah, sehingga ditinggalkan. Kemudian Nabi Ibrahim pergi kembali ke Palestina, ya, bersama dengan Sarah. Dia nengok kali-kali, tapi selang waktu baru nengok, Ismail sudah tadi diajak palamma balago ma'husa, ya, gitu ya, sudah bisa diajak berusaha, gitu. Nah, turun perintah Allah itu, gitu. Kan gini, Allah itu maha pencemburu, ya, kepada hambanya yang dicintai. Nabi Ibrahim itu diberi gelar Khalilullah, orang yang dicintai Allah. Nabi Ibrahim menginginkan anak. Begitu dikasih anak, wajarlah Nabi Ibrahim mencintai anak, kan? Iya. Nah, maka untuk membuktikan kecintaan Ibrahim kepada Allah, seolah-olah Allah ingin mengatakan, Ibrahim, apakah engkau cinta kepadaku atau engkau lebih cinta kepada anakmu? Kalau engkau cinta kepadaku, aku minta sembelih anakmu. Nah, seperti itu kata-katanya. Maka Nabi Ibrahim seolah-olah ingin mengatakan kepada Allah, ya Rob, saya lebih cinta kepadamu. Maka kalau sekarang engkau nyuruh aku menyembelih anak ini, aku sembelih, gitu. Asal engkau aja yang nyuruh, gitu. Nah, tarik ke kita, Allah tahu kadar keimanan kita nggak mungkin sejajar dengan Nabi Ibrahim. Iya. Kita cinta kepada anak, benar ya? Kita cinta kepada keluarga. Tapi ada juga yang dicintai oleh kita, harta, materi. Maka Allah ngukur iman kita mah, ujian paling itu harta. Ya, karena kalau disuruh nyembelih anak mah, satu kitanya juga nggak mungkin kuat. Yang kedua, anaknya juga belum tentu seperti Ismail. Mungkin karena anak kita mending bapak dulu lah yang disembelih. Nah, maka harta yang dipilih ujian bagi kita. Nah, maka seolah-olah Allah juga kepada kita tuh mengatakan begitu. Kamu cinta kepadaku? Iya, ya Allah, saya cinta kepadamu. Kamu cinta kepada harta? Ya, saya juga cinta kepada harta. Sekarang buktikan. Di musim kurban itu sebagai diujinya begitu. Sekarang buktikan. Engkau cinta kepada harta atau lebih cinta kepadaku? Kalau engkau cinta kepadaku, tolong sembelih sebagian hartamu seharga kambing, seharga domba. Nah, gitu. Nah, maka kalau orang yang sudah bismillah, cek gitu, maka seolah-olah dia mengatakan, ya Rob, saya cinta kepadamu, maka engkau nyuruh mengeluarkan, aku keluarkan. Kadang-kala begini ujiannya, Ustaz. Ketika kita sudah niat nih, menabung untuk kurban, tetapi sudah pada saatnya, aduh ini sudah ditabung dengan waktu yang lama. Kadang-kala ada godaan-godaan yang membuat kita tuh, kayaknya ini lebih butuh nih, dan dibutuh-butuhkan jadi Ustaz. Gimana Ustaz caranya supaya saya ingat ya bahwa ketika ketika Ismail mau disembelih, maka ada yang menjelaskan bahwa Ismail itu menyampaikan 3 syarat kepada bapaknya, kepada Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Ayah, kerjakan, tapi aku minta 3 syarat. Syarat pertama, tajamkan pisaunya. Maka itu menjadi syarat sekarang ketika menyembelih hewan kurban. Tidak boleh kan dengan pisau atau golok yang tidak tajam, nanti kasihan sapinya kan geli-geli. Gitu. Itu yang pertama. Kedua, tutup mata ayah, tutup mataku. Arti tutup mata ayah, tutup mataku, itu kan dia tahu ini berat sekali. Seorang ayah gak mungkin tegalah menyembelih anak, apalagi anak satu-satunya yang sekian tahun diminta kepada Allah. Khawatir kalau tidak ditutup, khawatir nggak jadi gitu. Padahal ini itu perintah Allah. Gitu. Maka tutup mata ayah, tutup mataku. Dan yang ketiga, kalau aku sudah disembelih, maka serahkanlah jasadku kepada ibuku biar aku merasakan pelukan terakhir dari ibuku. Nah, saya ketika mendengar ini, tadi coba berpikir gitu. Ini pelajaran bagi kita apa? Kita kayak tadi, kalau berniat mau berkurban, harus sudah mulai menutup mata, menutup telinga. Kenapa? Karena ujiannya pasti datang. Tiba-tiba harga emas turun. Itu kan, ya harga emas turun. Mending kurban dulu ini emas turun. Kurban kan bisa tahun depan. Begitu ini emas turun, kita beli nih emas. Siapa tahu nanti di pertengahan emas naik. Kalau emas naik, saya jual, maka saya bisa kurban dan saya masih tetap ada kelebihan gitu. Berhitung jadinya. Makanya kalau udah niat kurban sudah, tutup mata, tutup telinga. Lakukan aja. Baik. Jadi itu ya, dan kita ketahui
ketika Nabi Ibrahim berhasil dengan ujian itu, Allah hadirkan gantinya. Ganti kan ginilah, kita harus yakin gini, gak mungkin Allah bahasanya memberikan sesuatu kepada hambanya di luar batas kemampuan. Kemudian yang menurut Allah buruk gak mungkin terjadi gitu. Iya kan? Nah, makanya sebenarnya mah kepasrahan kita terhadap keputusan Allah, itulah sebetulnya yang membuat kita menemukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dan harapan kita. Gitu. Insyaallah. Baik. Nah, kita harus punya amalan, intinya mah harus punya amalan yang bisa membuat kita tambah yakin gitu. Tambah yakin. Ya. Saya sedikit cerita ya Kang, dari terakhir nih. Jadi salah satu yang saya yakini gitu, ridhollah fi ridhol walidain, wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ya, keridhaan Allah itu ada dalam keridhaan orang tua. Nah, mungkin ada orang yang untuk mencari keridhaan Allah tuh ada dengan yang tahajud, ada yang kuat dengan sedekah gitu ya. Nah, kalau saya sedang belajar berusaha bagaimana meyakini bahwa ridho Allah itu ada dalam keridhaan orang tua. Makanya saat ini yang biasa dilakukan adalah bagaimana khidmat ke orang tua, niat membahagiakan orang tua, memberikan yang terbaik untuk orang tua gitu. Dan itulah salah satu yang saya rasakan, benar keridhaan Allah itu selalu datang. Doa-doa dikabulkan, keinginan-keinginan diijabah gitu. Saya ingat dulu ketika tahun berapa? 2014 kalau nggak salah. Saya itu pingin ngeberangkatkan umroh bapak saya. Akhirnya saya ngomong gini di mobil itu ya ke bapak itu. Saya baru pulang umroh tuh. Jadi, Pak, doainnya tahun besok apa berangkat umroh. Nangis bapak saya tuh. Aduh, saya seneng, baru denger aja walau alam jadi dan tidak. Tapi udah seneng gitu ya. Ngomong gitu, dan bapak saya nangis sampai meneteskan air mata. Dan saya berusaha gitu ya, karena ngebayangin orang tua udah sepuh gitu, kalau takdir Allah tidak sempat bahasanya bisa membalas kebaikan mereka, rasa-rasanya kurang bahagia gitu. Akhirnya alhamdulillah 2014 ada rezekinya bisa bawa bapak saya umroh. Nah di sana saya ngelihat bapak saya itu doa, dan doanya selalu mengatakan, ya Allah, saya bisa ke sini karena dibawa anak saya. Ya Allah, gantikan rezekinya gitu. Di Mu'tajam bayangin doanya gitu. Di Mu'tajam. Akhirnya saya tuh dalam hati saya ngedoa, ya Allah, kalau hari ini saya bawa bapak saya, maka sepulang dari sini saya pingin bawa ibu saya pingin bawa mertua saya pingin ajak istri saya. Dah pulang dari situ. Nah, setelah khidmat ke orang tua segala macam. Alhamdulillah, selang 2 tahun dari situ, orang-orang yang saya cintai, istri saya, ibu saya, mertua saya, berangkat umroh. Gitu. Saya bilang, sok minta doain aja di sana. Doain di sana, pulang dari sana, ada lagi rezekinya. Gitu. Nah, saya termasuk yang ketika ada kesulitan apapun, kan, ada kesulitan apapun, yang pertama kali saya ziarahi orang tua saya. Jangan milih jarah yang jauh-jauh dulu lah. Ziarahi aja orang tua selagi mereka ada. Karena mereka mah begitu mendoakan, itu udah langsung tuh aras itu pasti bergetar dan terbuka. Karena dia udah jaminan tuh dari doa Allah ada di ridho orang tua kita. Nah, kalau pingin haji, pingin kurban tadi ya, pingin punya jodoh yang baik, pingin rumah tangga bahagia, gak usah susah-susah menurut saya. Capailah keridhaan Allah lewat keridhaan orang tua. Gitu Kang Dery. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu dan hikmah yang bisa kita dapatkan ya sahabat MK hari ini dari Ustadz Herman. Masya Allah, mudah-mudahan jadi jariah untuk Ustadz juga yang menyampaikan inspirasi untuk kita semua sahabat MK di hari ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lain kesempatan, tadi karena Ustadz menyinggung juga topik yang lainnya tentang orang tua, mungkin ayo kita tentang orang tua ini juga ya. Insyaallah. Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah hari ini sudah mengantarkan ilmu di akhir mungkin dari perbincangan kita. Sudah tadi banyak hal yang kita bincangkan dari mulai bulan haram dan sebagainya.
Ada hal yang ingin kembali dikuatkan tidak Ustaz di akhir? Ya, di akhir intinya bahwa ingat tugas kita diciptakan oleh Allah itu hanya ibadah. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kalau bicara ibadah sangat banyak. Sangat banyak. Gitu. Maka jadi ketika bicara ibadah, lakukan aja yang terbaik yang diperintahkan Allah walaupun kecil gitu. Ya kalau kita masih punya orang tua, jadikan orang tua itu ladang ibadah bagi kita. Kalau kita punya istri, ya jadikan istri kita ladang ibadah, punya anak jadikan ladang ibadah, termasuk kita bekerja. Jadikan kerja ini ladang ibadah saja bagi kita kan jadi. Maka kalau itu sudah lurus, insya Allah hidup kita makan sudah diurus oleh Allah. Tugas kita mah ya udah ibadah kepada Allah. Begitu. Hidup kita mah sudah diurus oleh Allah. Tugas kita ibadah. Jadi jangan sampai banyak nuntut ke Allah ibadahnya enggak gitu. Iya. Itu ya kuncinya sahabat Engki. Ustaz, terima kasih sama-sama. Jadi amal jariah untuk Ustaz yang menyampaikan ilmu untuk kita semua di hari ini. Nantikan kembali episode lainnya sahabat Engki dalam ruang inspirasi. Kita berbincang seputar inspirasi. Dan Ustaz Herman, terima kasih. Sama-sama. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan lancar dan sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.